Halo, aku lagi pengen bahas tentang isu plagiarisme yang terjadi atau dilakukan oleh dosen-dosen akademisi di Indonesia gitu ya. Jadi aku habis baca artikel yang ditulis oleh bukan artikel yang ada di The Conversation gitu ya tentang ini, dan aku pikir ini isu yang menarik banget gitu. Kenapa? Karena ini mencoba artikel ini membongkar gitu ya, sebenarnya masih ada loh praktek-praktek plagiarisme yang dilakukan oleh akademisi gitu. Nah, mungkin nanti aku bisa kasih link artikelnya di bawah ya teman-teman. Tapi mungkin kalau dari aku ada dua hal sih yang menurutku tuh kayak menjadi reaksi gitu ya, respons ketika membaca, atau refleksi lah ketika membaca artikel ini. Yang pertama itu adalah dari sisi plagiarisme, makna plagiarisme setidaknya buat aku pribadi gitu ya. Menurutku plagiarisme itu, mungkin buat yang belum begitu familiar ya, sebenarnya plagiarisme itu adalah bagaimana seseorang gitu mengutip uh, sedi, apa mengutip sebagian atau bahkan hampir semua tulisan dari orang lain, dan tulisan itu tidak diberikan kredit orang lain, orang yang menulis tulisan ini tidak diberikan kredit gitu, jadi diklaim sebagai karya dia sendiri gitu. Nah, plagiarisme ini juga bentuknya tuh spektrum gitu ya. Ada yang memang copy paste keseluruhan tulisannya, dan itu nama penulis aslinya dihapus diganti sama nama dia gitu kan. Tapi ada juga yang modelnya prosentase gitu, jadi misalnya di copy 90% atau di copy 80% dari total tulisannya gitu ya. Misalnya mungkin satu artikel, anggaplah artikel jurnal gitu yang diplagiat, mungkin satu artikel tuh sekitar 8.000 sampai 9.000 kata. Nah, itu 6.000-nya atau 7.000-nya tuh hasil dari copy paste gitu ya, meniru dari tulisan orang lain. Jadi ada prosentasenya. Nah, setidaknya nih tingkat kesamaan tulisan itu juga ada sebenarnya prosentase yang ditolerir gitu. Setauku tuh di bawah 20% kalau nggak salah itu masih bisa ditolerir. Maksudnya tuh mungkin bisa jadi sama nulisnya, ngutipnya sama, karena misalnya dia ngutip satu paragraf gitu ya tentang tulisan orang lain. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah, beda antara plagiarisme dengan mengutip itu adalah apakah kita memberikan kredit atau enggak gitu. Kalau misalnya kita copy paste satu paragraf gitu ya, tapi kita kasih kredit dan kita misalnya tunjukkan ini paragraf ini ditulis oleh siapa, dalam artikel yang mana, halaman berapa gitu, nggak apa-apa gitu, that's fair sebenarnya. Tapi kan yang menjadi nggak fair adalah ketika kita copy paste tulisan orang lain dan itu kita klaim sebagai tulisan kita sendiri. Nah, buat aku pribadi sebenarnya akhirnya makna plagiarisme itu sebenarnya buatku tuh kayak nyolong gitu. Kita sedang mencuri ide orang lain gitu. Karena menurutku pada prakteknya sebenarnya, tentu kita kalau misalnya lagi nulis apapun lah ya, nulis artikel ilmiah atau artikel populer gitu, pasti kita akan mencari inspirasi ide dulu gitu kan. Dan biasanya cari inspirasinya gimana? Ya bisa dari datang pemikiran sendiri atau baca karya orang lain supaya kita bisa lebih dapat inspirasi. So, menurutku hal yang wajar misalnya ketika kita ingin menulis satu artikel atau satu paper, itu kita mencari kita mengambil ide dari orang lain gitu ya. Kita mengambil inspirasi, mengutip sebagian ide dari orang lain, terus ide itu kita kembangin. Itu menurutku hal yang lumrah-lumrah aja terjadi. Tapi sebenarnya yang nggak etis adalah ketika kita menggunakan ide orang lain tapi kita nggak ngasih kredit ke orang yang punya ide itu gitu. Itu yang menurutku tuh jatuhnya nggak fair gitu. Jadi menurutku sebenarnya praktik plagiarisme itu kalau dibiarkan gitu ya, atau kalau misalnya kita
apa ya, membiasakan diri plagiat gitu, itu sebenarnya kita sedang apa ya, melatih diri kita untuk menjadi pencuri ide gitu, menyolong ide orang lain. Padahal mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain yang menghasilkan karya ini, bisa jadi dia tuh udah kerja bertahun-tahun gitu ya, melakukan riset bertahun-tahun, mendedikasikan waktunya, tenaganya bertahun-tahun untuk menghasilkan satu karya ilmiah ini gitu. Nah, ketika kita tidak mengakui atau tidak memberikan kredit kepada si penulis awal, kita mungkin sedang apa ya, kalau boleh dibilang kita sedang meremehkan gitu. Kita sedang apa, mengorbankan gitu tenaga, waktu yang didedikasikan oleh si penulis aslinya ini gitu. Jadi menurutku apa, tindak plagiarisme itu adalah tindakan yang ya pencurian sebenarnya, kalau boleh dibilang ya, pencurian ide yang akhirnya kalau menurutku setidaknya praktik baik yang bisa kita mulai sejak awal adalah ketika kita menceritakan sebuah ide atau kita mau punya apa ya, punya ide, punya karya gitu, seminimalnya ya kita nggak terbuka aja gitu, transparan, ide ini kita dapat dari mana, siapa penulisnya gitu kan. Dan syukur-syukur gitu kalau misalnya kita juga bisa mempromosikan ide dari orang ini gitu. Itu yang pertama ya, menurutku tindakan plagiarisme itu sebagai bentuk dari pencurian ide. Nah, yang kedua sebenarnya yang mau aku bahas juga adalah secara strukturalnya sebenarnya gitu. Kenapa sih akhirnya plagiarisme ini menjadi apa, hal yang dipraktekkan oleh akademisi? Nah, hal yang struktural ini maksudku adalah bukan untuk menormalisasi ya, emang karena strukturnya akhirnya banyak akademisi yang plagiat, bukan. Tapi menurutku ada juga, tidak bisa dipungkiri, ada juga kondisi-kondisi struktural yang menyebabkan akhirnya praktek-praktek ini menjadi tumbuh subur, yang sebenarnya kalau kita mau menghentikan atau bahkan mengurangi praktek-praktek plagiarisme ini, tidak cukup hanya dengan melakukan punishment terhadap individu yang melakukannya, tapi perlu juga kita pikirkan atau berefleksi, bisa nggak ya kita mengoreksi strukturnya gitu. Struktur yang seperti apa sih yang menyebabkan praktek plagiarisme ini menjadi tumbuh subur? Misalnya contoh, struktur yang tanda kutip melihat publikasi itu sebagai pressure gitu ya, memposisikan publikasi ilmiah itu sebagai tekanan dalam berkarir gitu. Alih-alih misalnya para akademisi ini menulis karena ingin membagikan ide, karena dia punya ide tertentu dari hasil risetnya dan dia ingin membagikan hasil idenya ini melalui tulisan, struktur yang buruk itu justru memaksa para akademisi untuk, kalau tanda kutip, jadi mesin pressure cooker gitu ya, memaksa untuk akademisi menghasilkan tulisan dalam kurun waktu tertentu dan keterbatasan tertentu. Contoh misalnya diminta harus publikasi dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu misalnya, padahal pada prakteknya setidaknya ya sependek yang aku pahami gitu, dari proses ngonsep ide, lalu bikin proposal, terus mencari data, habis itu mengolah data, lalu menulis, habis itu submit ke artikel ke jurnal, kalau ini bentuknya artikel jurnal, terus proses peer review, itu minimal itu bisa butuh waktu lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang bisa bertahun-tahun prosesnya, tergantung misalnya skala penelitiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kebijakannya mengharuskan publikasi kurang dari 1 tahun, nah ini struktur ini menyebabkan akhirnya mendorong orang untuk kayak ya mencari cara paling instan gitu, cara paling cepat supaya bisa publikasi. Apa cara paling instan? Ya mungkin salah satunya plagiarisme itu menjadi salah satu opsi gitu. Terus yang kedua, masalah struktur apalagi? Mungkin ada banyak ya sebenarnya menurutku struktur-struktur yang
menyebabkan munculnya atau suburnya praktek-praktek yang tidak etis dalam akademisi. Misalnya contoh yang lain, kita juga bisa bicara mengenai struktur pendapatan gitu ya. Tidak bisa dipungkiri misalnya publikasi ilmiah ini bagi beberapa dosen atau bahkan sebagian besar dosen sebagai top up penghasilan gitu, karena sistemnya setidaknya ya sependek yang aku pahamin itu ada yang namanya insentif publikasi. Jadi kalau misalnya kita lebih sering publikasi, kita lebih banyak dapat insentif. Menurutku praktek yang seperti itu bagus gitu ya, tidak salah, bahkan mungkin itu bentuk dari bagaimana institusi mengapresiasi peneliti dalam hal ini atau akademisi. Tapi yang perlu dipertanyakan lebih dalam adalah kenapa akhirnya pada prakteknya banyak peneliti yang tanda kutip berlomba-lomba untuk mendapatkan insentif ini gitu. Kenapa akhirnya banyak peneliti itu yang gimana caranya supaya setahun aku bisa publikasi banyak gitu misalnya. Nah, ini yang perlu kita tanyakan lebih dalam. Misalnya contoh, jangan-jangan banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk memperbanyak publikasi karena struktur pendapatan tetapnya gitu ya, atau struktur gaji pokoknya tidak memenuhi. Jadi kalau boleh dibilang bulanan jadi minus gitu. Nah, karena bulanannya minus ini menimbulkan pressure bagi para peneliti atau akademisi ini untuk mencari top up. Di mana ya aku bisa mencari top up tambahan gitu kan? Tambahan penghasilannya apa? Ya, mungkin udah banyak banget misalnya obrolan bagaimana misalnya dosen banyak proyek, atau bahkan dosen ada yang buka bisnis jualan, ataupun misalnya salah satunya akhirnya dosen perbanyak publikasi supaya dapat insentif juga gitu. Nah, lagi-lagi akhirnya menurutku kalau kita hanya mengoreksi di level individunya, di praktek yang permukaan ini, praktek plagiarismenya, tapi kita nggak coba menggali lebih dalam struktur seperti apa sih gitu yang menyebabkan praktek-praktek ini, maka menurutku isu plagiarisme ini hanya mungkin ya bisa menjadi isu yang sifatnya musiman gitu, bukan isu yang akhirnya betul-betul ditanggulangi dan memang menimbulkan perubahan gitu. Itu sih setidaknya ya beberapa hal yang mungkin menjadi unek-unekku terkait dengan berita ini gitu. Tapi ya makasih udah dengerin semuanya.